Renungan Hari Sabtu 17 Juli 2021. Tantangan tidak menjadi alasan untuk berhenti berbuat baik. Bacaan pertama diambil dari Kitab Keluaran bab 12 ayat 37 sampai 42 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Saudara-saudariku terkasih, tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada seseorang tidak pernah lepas dari tantangan. Semakin banyak orang diserahi tugas, semakin banyak pula ia akan mendapat tantangan. Orang yang bertekun akan siap menghadapi semua tantangan itu. Tetapi orang yang mudah putus asa akan cepat menyerah dan gagal. Saudara-saudariku terkasih, Yesus Putra Allah tidak lepas dari tantangan. Sejak dikandung oleh ibunya, dilahirkan, bahkan dalam karya pelayanannya, bertubi-tubi mengalami berbagai macam tantangan dari keluarga, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Santo Matius mengangkat salah satu tantangan dan bahkan ancaman pembunuhan bagi Yesus karena persoalan para muridnya memetik bulir gandum pada hari Sabat dan memakannya. Berhadapan dengan tantangan ini, Yesus tidak berhenti bekerja. Ia tetap setia pada tugasnya. Sebab Yesus mendapat dukungan dari masyarakat kalangan bawah. Mereka tetap setia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yesus mewartakan sabda Allah, menyembuhkan mereka dari berbagai macam penyakit. Satu pertanyaan yang juga diangkat oleh Santo Matius dan perlu kita renungkan adalah, mengapa Yesus melarang orang banyak agar tidak memberitahukan kepada siapapun tentang siapakah dirinya? Alasan yang disebutkan dalam kisah Injil hari ini adalah supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Artinya, Tuhan tidak akan membatalkan rencana keselamatan dalam diri Yesus Kristus, Mesias utusannya. Dan Yesus Kristus sebagai utusan Allah akan tetap setia memaklumkan, mewartakan hukum-hukum Allah kepada segala bangsa. Ia akan setia dalam berbagai macam tantangan, dan pancaran cahaya kemuliaan dan kasih-Nya tidak akan terpadamkan. Ia akan setia menunjukkan kepada semua orang, aku datang ke dunia bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Alasan lain adalah supaya orang-orang datang dan mengalami pewartaan sabda Allah dan karya penyembuhan Yesus sendiri, berusaha untuk mengenal siapakah dirinya. Dan juga supaya setiap orang yang dapat menyadari bahwa Allah dapat mewujudkan rencananya dalam diri orang yang sangat sederhana dan melalui hal-hal yang kecil untuk mengungkapkan kehendak-Nya yang agung. Saudara-saudariku terkasih, sikap memandang rendah orang lain, tidak menghargai pekerjaan orang lain, ingin mempersalahkan orang lain,
sering kita temukan dalam diri para pengikut Kristus, termasuk juga dalam diriku. Sikap seperti ini perlu diperbaiki, karena dalam diri orang-orang yang sering kita kritisi, tersembunyi harta iman dan kasih yang tak ternilai. Tuhan menunjukkan wajah-Nya yang penuh kasih di tengah mereka. Maka hargailah pekerjaan orang, hargailah pekerjaan Tuhan dalam diri kita, diri sesama, diri setiap orang.